Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih dengan Kang Asep dengan hipnoterapi Islami yang luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu. Tadi di segmen sebelumnya kita sama-sama menyaksikan Mas Sony sudah di hipnoterapi tadi. Alhamdulillah untuk menghilangkan stres. Kali ini kita akan lihat Mas Alvin bintang tamu kita. Tepuk tangan dulu Bu. Siap? Mana mic-nya dong? Nih. Siap Ustaz. Siap di hipnoterapi? Siap Ustaz. Ada keluhan apa? Stres. Stres apa? Gak apa-apa. Stres, Kalau orang, stres. kalau Bu, jamaah yang di rumah, kalau orang mau berobat harus jujur. Harus jujur sama dokter. Jadi gimana caranya bisa diobati kalau tidak mau jujur? Saya punya asam lambung, terus punya gampang emosian Ustaz. Oh, gampang emosian. Kalau gini gimana hipnoterapinya? Ya, itu sama dengan yang tadi. Sama dengan tadi. Asalkan tadi syarat yang 3 tadi ya. Apa syaratnya yang pertama? Yang di rumah juga bisa yang ikut? Di rumah ya, yang di rumah. Nah, syaratnya agar berhasil, maka yang pertama ingin sekali berubah dari kondisi saat ini. Ada keinginan untuk berubah. Yang kedua? Yang kedua ikutin terapinya dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi harus serius. Jangan bercanda, jangan bermain. Jadi ada keinginan, ada keseriusan. Yang ketiga? Yang ketiga lakukan dengan khusyuk, pikiran, perasaan, tubuh hadir, dengarkan suara saya Iya, baik-baik. baik. Kita mulai aja ya. Yang di rumah, yang di studio bisa ikut. Ayo kita mulai. Baik, boleh Bapak Ibu ikutan di sini mau? Mau yang hipertensi, yang masalah lambung ya. Kita akan fokusin dan yang ada di rumah juga silahkan ikutan duduk, boleh berbaring, boleh. Yang penting dengarkan suara saya baik-baik. Ya. Oke, Mas Alvin ya. Mas Alvin, kita ikutin saja. Untuk Mas Alvin dulu ya kita lihat ya. Mas Alvin sekarang seperti ini. Oke, nah yang kiri, yang kanan seperti ini yang kiri seperti ini. Baik Bapak Ibu juga sama ikutan seperti ini, yang di rumah juga ikutan seperti ini. Yang Semuanya kiri, tangan kirinya diangkat Ibu. Yang kiri ya. Sejajar dada ya. ya betul, sejajar dengan dada. Nah ini ada teknik ya yang bisa dilakukan oleh Ibu yang ada di sini dan oleh Bapak Ibu yang ada di rumah juga kapan saja. Ketika ada sesuatu yang stres, tarik nafas yang dalam dari hidung, coba sekarang. Keluarkan lewat mulut. Sampai hadirkan Allah, sambil hadirkan Allah. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Bagus sekali, tarik nafas yang dalam dari hidung. Ini adalah menurunkan gelombang otak kita. Keluarkan lewat mulut. Bagus sekali, tarik nafas lagi yang dalam dari hidung. Dan sekarang tutup matanya sambil tersenyum. Seakan-akan harapan yang ingin kita capai. Apa itu? Kesehatan, kebahagiaan, baik rumah tangga, kebahagiaan dalam apapun. Anak yang kita harapkan, rasakan, membayangkan seakan-akan sudah terjadi. Allah jadikan anak kita yang ingin kita harapkan tersebut. Suami kita, istri kita, siapapun. Rasakan sekarang seakan-akan sudah terjadi. Sekarang bayangkan lagi, tarik nafas yang dalam dari hidung lagi. Keluarkan lewat mulut. Dan sekarang bayangkan dan rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Maka alirkan energi negatifnya, emosi negatifnya yang suka emosian, sensitifan, curigaan, cemburuan. Maka alirkan ke tangan kiri, ke telapak tangan kiri. Izinkan, ya Allah saya ingin membuang rasa yang buruk ini, yang menghalangi kesuksesan hamba, kesehatan hamba. Tarik nafas lagi, keluarkan. Dan sekarang setiap tarikan nafas rasakan dan bayangkan. Sebelah kanan, sebelah kiri tangannya semakin berat oleh emosi negatif, oleh perasaan buruk yang selama ini ada dalam jiwa kita. Anda semuanya semakin berat rasakan. Semakin berat lagi. Bayangkan dan rasakan semakin berat lagi. Bagus sekali. Biarkan, jangan ditahan karena semakin ditahan semakin berat rasanya. Bagus, semakin berat lagi. Penyakit apapun rasakan, bayangkan ingin dibuangnya dan rasakan bagaikan bayangannya seperti batu yang hitam. Bayangkan, imajinasikan seperti batu yang hitam di tangan kiri semakin berat. Mungkin yang sedang gelisah melihat kondisi rumah tangga, ekonomi dan sebagainya semakin berat. Dilihat hutang piutang semakin berat lagi. Rasakan semakin berat lagi. Dihina, dihianati oleh suami, oleh istri semakin berat lagi. Rasakan, bayangkan semakin berat lagi. Semakin berat, bagus sekali. Semakin berat, bagus, semakin berat lagi. Bagus, sampai tutup matanya semakin berat lagi. Bagus sekali, semakin berat. Semakin berat. Dan pada hitungan ketiga maka jatuhkan tangan kirinya
Pada hitungan ketiga jatuhkan tangan kirinya tepat ke paha kiri, maka pada saat menyentuh paha kiri, maka rasakan bikin tubuhnya kendor, rileks. 1, 2, dan 3 tidur. Tidur semakin dalam lagi, semakin rileks lagi, bagus sekali. Semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Bagus sekali. Bapak Ibu yang ada di sini dan ada di rumah, dengarkan suara saya baik-baik. Saya hitung dari 5 mundur ke 1. Setiap hitungan mundur semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Bagus sekali. 5, 4, 3, 2, 10 kali lipat lebih kendorkan tubuhnya. 3, 2, 1, dan sekarang tidur 100 kali lipat lebih dalam lagi sebelumnya. Bagus sekali, bagus sekali. Dengarkan, apapun yang saya katakan menjadi sebuah keyakinan, kenyataan dan realita yang dirasakan, yakin demi kesehatan, demi kebahagiaan, demi ketenangan mulai detik dan seterusnya. Rasakan Allah sedang melihat kita. Tidak sedetik pun, tidak sekejap pun Allah tidak melihat kita. Tidak sekejap pun Allah tidak mencintai dan menyayangi kita. Bahkan kita sering merasakan Allah itu tidak melihat kita sehingga kita melakukan dosa seenak mungkin. Seakan-akan Allah tidak melihat kita. Dan sekarang akui, ya Allah, kami ini pendosa ya Allah. Kami ini penuh dengan maksiat ya Allah. Meskipun kami merasa dilihat oleh-Mu, tapi kami seakan-akan tidak dilihat oleh-Mu ya Rabbana ya Karim. Sekarang rasakan, bayangkan Allah yang maha cinta, yang 1.000 juta kali lipat dibandingkan cinta ayah dan ibu kita kepada kita. Sekarang rasakan, bayangkan bagaimana cintanya ayah dan ibu kita. Rasakan, bayangkan bagaimana cintanya, sayangnya. Bahkan ibu kita itu tidak rela sedikit pun nyamuk menggigit tubuh kita. Tidak rela sedikit pun orang tua kita melihat kita menderita, tidak ada sedikit pun. Yang ada mulai hari dan seterusnya. Bayangkan dan rasakan orang tua kita yang sangat dahsyat, luar biasa kasih sayangnya. Beliau rela bagaimana tidak makan, yang penting anaknya makan. Beliau rela tidak punya rumah meski walau yang penting anaknya punya rumah yang baik. Ibu dan bapak kita rela tidak makan, tidak minum. Beliau rela pada saat kita pulas tidur, tetapi ibu kita dan ayah kita bangun di tengah malam kemudian sujud kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah berikan kebahagiaan untuk anak-anakku ya Allah. Biarpun aku tidak punya apa-apa ya Allah, tapi tolong anak-anakku ya Rabbana ya Karim. Itu yang dipanjatkan setiap malam oleh ibu kita. Mungkin kita makan enak di restoran, tetapi ibu kita makan seadanya saja. Maka dari itu mulai saat ini dan seterusnya sampaikan kepada Allah, wahai Allah, ampuni hamba ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada ibu dan ayah kami di dunia maupun di akhirat kelak ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, hamba tidak bisa menjadi anak yang bisa membahagiakannya. Tetapi ya Allah, hanya jannah-Mu, jannah firdaus-Mu ya Rabbana ya Karim yang mampu membalas budi baik ibu dan ayah kami ya Rabbana ya Karim. Maka dari mulai saat ini dan seterusnya, dengarkan kalimat saya baik-baik. Sampaikan kepada ayah dan ibu Anda mulai hari ini dan seterusnya. Wahai ayah dan ibu, mulai hari ini dan seterusnya, aku serius minta ridho dan doanya. Aku ingin menjadi anak yang semakin baik. Aku akan menjadi membanggakan ibu dan ayah di dunia dan di akhirat. Jadikan ya Allah kami sebagai anak yang membuat ayah dan ibu kami masuk ke surga-Mu ya Rabbana ya Karim. Jangan biarkan kami ya Allah sebagai anak bahkan membuat orang tua kami disiksa di barjah, disiksa di alam mahsyar, disiksa di neraka. Jangan biarkan ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Sampaikan sekarang kepada ayah dan ibu kita, ya ayah, ibu, maafkan. Mungkin sakit hati yang selama ini aku alami, mungkin kesulitan hidup yang selama ini aku alami, mungkin penderitaan penyakit asam lambung, penyakit hipertensi dan diabetes yang aku alami. Mungkin ini karena gedurhaka kami kepada Engkau, wahai ibu dan ayah. Sedangkan kami tahu ayah dan ibu bahwa Allah tidak akan pernah ridho sedikit pun kecuali Engkau ridho. Jadi mulai hari dan seterusnya aku pastikan mulai hari dan seterusnya aku akan berbuat baik kepada siapapun. Hanya ingin dinilai oleh Allah, hanya ingin dibalas oleh Allah, hanya ingin dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mulai saat ini, pada saat buka mata nanti, rasakan semakin semangat. Semakin semangat berbuat baik, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin menghujamkan dalam batin kita la ilaha illallah, dan mulai hari dan seterusnya selalu tersenyum. Baik saya, kalau mengerti tolong anggukan kepalanya. Dan mulai hari ini seterusnya apapun yang dikeluhkan rasanya nyaman. Rasanya nyaman, di lambung nyaman, di kepala nyaman, di badan rasanya rileks. Rasanya nyaman aja, senang aja. Saya hitung 1 sampai 5. Pada hitungan kelima nanti buka mata lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih ceria, lebih optimis, lebih yakin. Karena ingat surganya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, tarik nafas. 2, keluarkan lewat mulut yang buruknya. Saya lepaskan yang buruknya ya Allah. 3, tarik nafas lagi. Keluarkan, saling sambil tersenyum. Biarkan Allah melihat kita. 4, tarik nafas lagi. Terima kasih ya Allah. Katakan selalu terima kasih ya Allah. Tarik nafas lagi. Terima kasih ya Allah. Katakan selalu. Dan pada hitungan kelima buka mata lebih segar, lebih fresh lagi. 3, 4, dan 5 buka matanya lebih segar, lebih fresh lagi, lebih semangat lagi, lebih optimis lagi. Dan luar biasa. Alhamdulillah. Gimana apa yang dirasain Alvin? Alhamdulillah sudah segar Bang. Tapi sedih karena almarhum ayah sudah tidak ada, jadi belum bisa ngebahagiain dia. Tetapi insya Allah untuk keluarga Alvin berusaha untuk yang berbahagia untuk Amin, Allahumma. keluarga. Amin. Saya mau nanya jamaah di sebelah saya Ustadz. Ya, silakan. Ibu Makasih, sepertinya merasakan sekali ya Bu. Kalau boleh Ibu sharing di sini yang Ibu rasain apa? Silakan Bu, boleh maju ke sini. Allah. Ya, apa yang Ibu rasain? Bagaimana Ibu yang dirasa sebelum dan sesudahnya? Saya Madep ke sana itu. begini Pak Ustadz, tangan saya. Oh iya. Ayo, madep ke sana Ibu. Yang merah. Naiknya dipakai Bu, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak penyakit Pak Ustadz, saya minta disembuhkan penyakit saya Pak Ustadz. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyembuh. Kemudian kita ikhtiarkan maksimal secara medis, psikologis dan ketauhidan. Allah yang Maha bergantung kita, yang asyifa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kalau bergantungnya kepada makhluk yang lemah, maka kita akan merasa lemah. Kalau kita bergantung kepada yang maha kokoh, maha kuat, maha dahsyat, maka kita akan diberikan kekuatan. Ikhtiar terus lanjutkan. Amin Pak Ustadz. Tapi perasaannya lebih tenang Bu? Gimana sekarang? Atau Iya. lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi? Pengen lebih baik lagi saya Pak Ustadz, jangan gemeteran begini Pak Ustadz Oke. tangan saya. Ini gulanya coba dicek, kelihatannya gulanya rendah kurang dari 110. Jadi gemetar, keringat dingin, lemas, berdebar-debar, itu ya, itu gula darahnya biasanya terjadi hipoglikemi. Gula darah kurang dari 110. Nah Ibu nanti dicek kalau udah sampai sana ke laboratorium dicek gula darahnya ya. Gula darahnya dicek, tekanan darahnya dicek, hanya itu yang dicek nanti. Nah nanti ketika rendah maka cukup gampang sekali. Naikkan dengan glukosa, minum air manis aja. Teh manis. Minum air manis. Teh manis boleh ya. Dengan teh manis yang gula pasir. Kemudian makan 2 jam 10 suap nasi ya. Oh, nasi Setiap 2 makannya. jam 10 suap nasi. Kemudian jangan gula aren. Jangan gula kelapa tapi gulanya gula pasir. Seperti itu. Insya Allah Ibu nanti. Insya Allah Bu, Tegang insya Allah gitu, pasti ada Pak jalan Ustadz. keluar. Saya gosip banget, tegang gitu rasanya gemetar. Nanti insya Allah Bu setelah Ibu praktekkan itu, insya Allah akan ada kebaikan buat Ibu. Semakin semangat ya, Kalau Bu, ya. Ibu gimana? Pernah dicek gula terakhir berapa? Iya, gula ada. Rendah? Rendah itu tinggi. Sedang tinggi. Ya, berapa terakhir? 290. Kapan itu? Ada sebulan mungkin. Oh iya, dicek lagi karena gula darah kita itu Bapak Ibu dan pemirsa di rumah setiap jam turun naik. Jadi nggak bisa dipakai acuan seminggu yang lalu. Jadi setiap jamnya itu turun naik seperti itu. Lakukan dulu, cek dulu ya Bu ya. Iya, ya, insya Kemudian Allah. seperti itu. Gimana rasanya sekarang? Alhamdulillah. Lebih tenang Rada ya Bu plong, ya. Semoga bisa termotivasi untuk berubah menjadi lebih Amin, ya baik. Allah. Terima kasih. Amin Bu. ya robbal alamin. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man kana ma'allah, kanallahu ma'ahu." Siapa orang yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu bersamanya. Kun ma'allah au ma'aman kana ma'allah.
Selalulah bersama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Sebut namanya di dalam lisan kita dan di hati kita. Atau kalau tidak bisa bersama dengan Allah, minimal bersama orang yang selalu bersama dengan Allah, maka insya Allah akan menghilangkan segala kesulitan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya Terima kasih ya untuk Pak guru-guru Ustadz ya. kita. Terima kasih Alvin sudah hadir. Terima kasih sudah jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Jangan kemana-mana, besok nonton lagi Islam itu indah. Semoga kita bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.